Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada saya, dan saya bersyukur kalau pada kesempatan ini saya masih bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, supaya kita semua semakin dikuatkan hari demi hari. Saya akan bicarakan di sini tentang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kita mesti beribadah? Apa yang berkenaan dengan ibadah itu yang kita semua harus tahu. Puji Tuhan, saudara, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-25, ya, Tuhan berpesan kepada umat Israel, dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita perlu mengerti tentang beribadah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal yang namanya tempat ibadah kita, gereja atau tempat ibadah yang lain. Kalau kita datang ke tempat ibadah di jam-jam yang ditetapkan, hari yang ditetapkan, itu dikatakan itu jam ibadah. Tapi apakah ibadah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan bagi kita sekalian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah itu sesuatu yang penting. Tetapi bagaimana kita melakukan ibadah itu? Bagaimana hati kita, bagaimana perasaan kita, bagaimana segala pikiran kita itu terlibat di dalam ibadah itu. Ini yang perlu kita sama-sama mengetahui. Saudara yang dikasihi Tuhan mengatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, setidaknya janji Tuhan kepada mereka yang beribadah, saudara, luar biasa. Ada pemeliharaan Tuhan, ada kecukupan yang Tuhan berikan, ada kesejahteraan yang Tuhan janjikan. Bahkan Tuhan katakan Dia akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu beribadah kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Beribadah kepada Tuhan itu artinya mencurahkan rasa hormat kita, mencurahkan rasa takut kita kepada Tuhan itu dengan datang kepada Dia dengan hati kita, dengan rasa syukur, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan rasa bagaimana Tuhan sudah memelihara, rasa terima kasih. Saudara, kembali saya akan sampaikan tentang rasa kita, perasaan kita terlibat penuh dalam ibadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak kepada orang Mesir ketika orang Israel meminta supaya Firaun diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan Allah dan keluar dari Mesir. Firaun mengeraskan hati sehingga Tuhan memberikan tulah, memberikan musibah demi musibah, sampai orang Mesir benar-benar mengakui bahwa Tuhan sangat serius dengan permintaannya supaya umatnya beribadah kepada Dia. Mesir dibuat sampai habis-habisan, malapetaka demi malapetaka dijatuhkan kepada Mesir karena Firaun berkeras hati membiarkan umatnya beribadah kepada Tuhan. Dan saudara, begitu sungguh-sungguhnya Tuhan dengan ibadah umatnya. Itulah sebabnya Tuhan ingin kita meresponi ibadah itu bukan hanya sekedar tradisi. Ibadah itu bukan hanya karena kita menjadi orang yang bertuhan, kita menjadi orang Kristen, kita beribadah ke gereja. Yang penting ke gereja, yang penting datang, yang penting memberikan persembahan, yang penting
mengikuti acara dengan baik. Bukan itu. Tetapi ibadah yang dikehendaki Tuhan tentu saja dengan rasa, dengan perasaan yang sungguh-sungguh, itu yang Tuhan mau. Banyak orang beribadah, yang lain menyanyi, dia diam saja. Yang lain berdoa, dia diam saja. Orang bisa duduk di dalam gereja, tetapi pikiran bisa kemana-mana. Bukan itu yang Tuhan inginkan tentu saja. Beribadah itu disertai rasa hormat, disertai rasa takut akan Tuhan, disertai dengan rasa ingin yang kuat untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengakui ketuhanan Yesus, mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita, sehingga kita benar-benar bisa bersyukur ketika kita memuji, ketika kita menyembah, ada perasaan yang diikutkan di sana, sehingga orang bisa menangis karena merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena perasaannya ada di dalam ibadah itu. Itu yang Tuhan mau. Saudara, kita benar-benar diminta untuk kita mengenal Tuhan kita. Kalau kita beribadah kepada Tuhan tetapi kita tidak mengenal, itu seperti yang dialami oleh Firaun. Karena dia tidak pernah mengenal Tuhan yang mengutus Musa supaya mengizinkan umatnya beribadah. Firaun bisa mengeraskan hati. Firaun tidak percaya siapa Tuhanmu itu, sehingga aku harus membebaskan, harus membiarkan orang Israel ini keluar dari Mesir. Saudara, karena tidak kenal, kita tidak memberikan rasa hormat kita. Kita tidak sepenuh hati kita beribadah. Padahal Tuhan mau kita beribadah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Itu yang Tuhan mau. Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan baik, maka saudara, ibadah akan menjadi prioritas utama di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi, kita sekarang dipermudah dengan segala sarana yang ada di zaman ini, saudaraku. Pada zaman dulu, orang kadang harus berjalan berhari-hari lewat gunung, lembah untuk bisa beribadah. Kadang mereka sehari perjalanan dengan berjalan kaki supaya bisa beribadah kepada Tuhan, supaya dia bisa bersama-sama menyembah Tuhan, bisa bersama-sama bersukacita. Tetapi sekarang ini kita bisa jangkau, bahkan saudara di rumah dengan membuka HP, saudara bisa mendengarkan khotbah, saudara bisa sepertinya mengikuti satu liturgi. Saudara, tetapi ada yang hilang sekarang ini, yaitu rasa di dalam ibadah. Tuhan ingin sungguh-sungguh ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada perasaan yang dilimpahkan, yang dicurahkan, sehingga ketika kita menyembah, benar-benar seluruh tubuh, jiwa, roh kita menyembah kepada Dia. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, segenap hati kita, segenap perasaan kita terbawa dalam pujian itu, dalam penyembahan itu. Ketika kita berdoa, perasaan kita, hati kita ada di dalamnya, sehingga benar-benar yang namanya kontak batin dengan Tuhan itu terjadi. Dan kalau Tuhan sudah berkenan kepada seseorang, saudaraku, kalau Tuhan yang bisa membaca hati seseorang itu, mengenal betapa sungguh-sungguh hati kita, saudaraku, saudara, kita bisa tahu bagaimana Tuhan membela Daud habis-habisan. Walaupun Daud pernah berdosa, Daud pernah bersalah, tetapi Tuhan tahu benar. Ketika Daud bertobat, dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Ketika dia merasakan hancur hati, dia benar-benar hancur hati. Sehingga Tuhan menerima dia, sehingga Tuhan mengampuni dia, dan Tuhan tetap melimpahkan berkat-berkat kepadanya. Nah, Tuhan ingin pada saat ini kita punya hati yang beribadah kepada Tuhan. Kita jangan hanya berfokus kepada janji Tuhan mengenai pemeliharaan. Aku akan memberkati roti makananmu dan
air yang engkau minum, dan aku akan menjauhkan engkau dari sakit penyakit. Saudara, kita bersyukur untuk janji Tuhan itu. Tetapi yang lebih perlu adalah bagaimana hati kita menyembah Tuhan. Beribadah kepada Tuhan melibatkan seluruh kehidupan kita, sehingga saudara akan ada perbedaan orang yang sungguh-sungguh beribadah dengan orang yang hanya tradisi, dengan orang yang hanya sekedar untuk menjalani satu rutinitas. Saudara, berbeda. Maka berkatnya pun berbeda, saudara. Di dalam tadi saya katakan berdoa, di dalam menyembah, di dalam memuji Tuhan, di dalam memberikan persembahan, di dalam melakukan segala sesuatu di dalam ibadah. Kalau melibatkan perasaan kita yang sungguh-sungguh, rasa hormat kita, rasa takut kita, rasa sukacita kita, rasa kagum kita kepada Tuhan, maka saudara tidak akan kekurangan. Dan Tuhan katakan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Termasuk dari semua virus yang membahayakan selama ini, saudara. Saya senang mengatakan bahwa kita tidak kebal. Kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker, untuk hidup bersih, cuci tangan, dan selalu menjaga kesehatan kita. Itu perlu kita lakukan. Tetapi sehebat apapun kita mempersiapkan itu, tapi kalau perlindungan Tuhan itu tidak ada, kita tidak kebal, saudara. Tetapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, saudara, kita tetap setia, taat kepada anjuran pemerintah untuk pakai masker, sanitizer, cuci tangan, dan sebagainya. Dan ada di dalam ibadah yang sungguh-sungguh, kita punya kerinduan yang sungguh-sungguh untuk beribadah. Tuhan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Dan itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita benar-benar bisa memahami apa yang Tuhan mau dalam hal beribadah, saudaraku, Tuhan mengasihi kita tidak pernah setengah-setengah. Tuhan menyayangi kita tidak pernah setengah hati. Dan Tuhan menolong kita tidak pernah setengah hati. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan kepada ibadah yang kita lakukan, karena ibadah kita hanya tradisi, ibadah kita hanya asal kelihatan kita orang yang beragama, dan kita tidak sungguh-sungguh menyentuh hati Tuhan, maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa Tuhan mengasihi kita, mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Tetapi ketika Dia mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, ketika Tuhan berkenan atas ibadah kita, ketika Tuhan benar-benar mencurahkan rasa sayangnya kepada kita, maka kita akan hidup sejahtera. Makananmu, minummu akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan akan menjauhkan kita dari sakit penyakit. Ini kan yang kita harapkan di dalam keadaan yang sekarang ini, di tengah-tengah di mana wabah itu begitu mencekam. Tapi kalau kita ada dalam perlindungan Tuhan, haleluya, semuanya bisa diatasi, semuanya terjaga dengan baik. Tapi mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara datang ke gereja, jangan takut karena corona, tetapi asal saudara sudah mempersiapkan diri dengan baik, saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara bersungguh-sungguh ingin mencurahkan hati saudara, rasa syukur saudara, rasa kagum saudara, rasa hormat saudara kepada Tuhan, engkau akan menyentuh hati Tuhan. Dan ketika engkau bersama-sama dengan yang lain ada di dalam rumah Tuhan, Tuhan benar-benar hadir dan engkau menyentuh Dia, maka berkat itu tidak akan jauh dari kita. Saya percaya kalau engkau sungguh-sungguh beribadah, bukan berkatnya yang dicari, tetapi Tuhannya yang dicari. Ketika engkau sudah mendapatkan Tuhan, ketika engkau sudah menyentuh Tuhan dalam ibadahmu, maka engkau tidak khawatir lagi, maka engkau tidak takut lagi. Apapun yang terjadi, Tuhan lebih berharga dalam hidup kita. Dan itulah ibadah yang dikehendaki Tuhan. Dan tetap janji Tuhan tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah ingkar janji. Tuhan itu baik-baik kita.
Puji Tuhan saudara, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap utamakan Tuhan, sentuh hati Tuhan, sentuh perasaan Tuhan dengan apa yang engkau lakukan dengan kesungguhan, dengan segenap perasaan saudara, supaya menyentuh hadirat Tuhan, menyentuh hati Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita, puji Tuhan, saudara akan melihat bagaimana surga itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kemurahan, hamba-Mu berdoa, setiap kami yang ada pada saat ini, yang menyaksikan video ini, ada dalam sakit penyakit, Tuhan saat ini hamba-Mu berdoa, ulurkan tangan-Mu menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami yang mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan terhadap segala sesuatu yang ada di alam ini, Tuhan berikan Roh-Mu yang akan memberikan kekuatan dan keberanian untuk percaya. Dan biarlah perlindungan-Mu nyata bagi saudara-saudaraku, sehingga mereka berani melangkah dengan pertolongan Tuhan. Mereka tetap hidup tertib karena anak-anak Tuhan hidup dalam ketertiban. Karena Roh Kudus selalu membawa orang dalam ketertiban. Tetapi juga perlindungan-Mu akan melindungi anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit dan dari segala sesuatu yang mencelakakan. Tuhan berkati setiap kami yang sudah beribadah, semakin bergairah, semakin bersemangat di dalam ibadah mereka. Kalau mereka diberi kesempatan untuk bisa datang bersekutu dengan segala protokol kesehatan yang kami akan jalan, Tuhan, Engkau terus menambah-nambahkan berkat dan kesejahteraan dan kasih karunia menyertai dan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.